Hello everyone. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my online class of economy education. Apa kabar semuanya? Oke, semoga kesehatan selalu menyertai kita. Kita dijauhkan dari segala macam sakit. Kita dijauhkan dari segala macam bahaya. Amin. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di rumah aja. Jaga diri baik-baik. Soalnya emang di luar kondisi emang lagi nggak kondusif gitu. Jadi kalian harus tetap di rumah untuk menjaga diri kalian baik-baik. Oke, gini. Untuk beberapa waktu yang akan datang, untuk beberapa pertemuan yang akan datang, saya akan menemani kalian kegiatan pembelajaran kalian mengenai materi ekonomi. Nah, materinya itu tentang apa? Tentang ini nih, international trade atau perdagangan internasional. Tapi sebelum kita mempelajari materi mengenai international trade atau perdagangan internasional, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yunta Fiani Mufidatur Rahmawati. Kalian bisa memanggil saya Yunta. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran kita untuk beberapa waktu yang akan datang. Di mana materi pokok kita adalah tentang perdagangan internasional, terus kompetensi dasar yang akan kita pelajari yakni menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Lalu, tujuan pembelajaran kita kali ini itu apa sih sebenarnya? Nah, tujuan pembelajaran kita tidak lain yakni peserta didik diharapkan bisa menjelaskan pengertian mengenai perdagangan internasional. Peserta didik bisa menjelaskan mengenai manfaat perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, teori perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional, tujuan kebijakan perdagangan internasional, bahkan sampai neraca pembayaran internasional itu sendiri. Oke, let's join this class. Oke, international trade. Yes. Sebentar. Oke, international trade. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai perdagangan internasional, sebenarnya kalian tuh harus menguasai terlebih dahulu konsep mengenai perdagangan itu sendiri. Nah, kalau misalkan kalian diasumsikan sebagai seorang pedagang, pasti dong seorang pedagang dalam melakukan perdagangan itu harus memiliki barang ataupun komoditas yang akan mereka jual belikan, kayak gitu kan. Nah, tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Nah, negara Indonesia dalam menjalankan perdagangan internasional pasti punya komoditas-komoditas atau barang-barang yang akan mereka jual ke negara lain. Kayak gitu gampangannya. Nah, komoditas yang ada di Indonesia itu terbagi atas dua komoditas, yakni komoditas migas dan juga komoditas non-migas. Kalau untuk komoditas migas, contohnya ada komoditas minyak dan juga gas. Dimana kalau untuk komoditas migas ini sendiri, dalam perdagangan internasional, Indonesia itu menjalin kerjasama sama negara asing. Contohnya kayak mereka menjalin kerjasama dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Itu untuk komoditas migas. Tapi kalau untuk komoditas non-migas, ini sendiri pun juga dibagi lagi nih. Menjadi komoditas-komoditas misalkan kayak komoditas pertanian, komoditas perkebunan, komoditas kehutanan, bahkan sampai komoditas di bidang jasa. Contohnya gimana? Kalau untuk komoditas di bidang pertanian nih misalnya, kalau untuk komoditas-komoditas pertanian otomatis meliputi komoditas-komoditas yang memang dihasilkan dari sektor-sektor pertanian kayak gitu. Contohnya bisa kalian ketahui sendiri dong, kayak apa aja, misalkan kayak beras, kayak gitulah, bahan-bahan makanan pokok, dan lain sebagainya, itu kan hasil dari komoditas pertanian. Terus ada komoditas kehutanan. Nah, kalau misalkan untuk komoditas kehutanan, ada komoditas yang dihasilkan tuh misalkan kayak kayu-kayu, kayak misalkan kayu mangrove, kayu ulin, kayu cendana, dan lain sebagainya. Itu komoditas kehutanan. Terus ada lagi komoditas perkebunan. Contohnya kalau misalkan perkebunan ini sendiri kan ada perkebunan teh, ada perkebunan kopi, ada perkebunan apa lagi sih?
Ada perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Nah, itu komoditas-komoditas dari perkebunan contohnya. Terus komoditas pertambangan kayak komoditas batu bara dan lain sebagainya, itu kan komoditas pertambangan. Terus kalau untuk komoditas jasa, nah ini dibedakan atas 2 hal sih. Di bidang pariwisata yang paling unggul sih, di bidang pariwisata sama di bidang tenaga kerja. Contohnya kalau misalkan di pariwisata, ya kita bisa mengetahui sendiri kan objek pariwisata di Indonesia itu seperti apa, terus banyak menarik warga-warga asing untuk berkunjung kayak gitu kan. Terus kalau misalkan untuk sektor di bidang tenaga kerja, contohnya ini pakai contoh aja sih. Contohnya kayak negara Indonesia menyalurkan TKI ke negara mana, contohnya kan kayak TKI ke negara Arab, ke negara Hong Kong, ke negara Malaysia, Taiwan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan untuk penyaluran tenaga kerja ini tuh juga kan bisa meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara, bisa meningkatkan APBN dari suatu negara. Dari mana? Dari devisa, kayak gitu. Nah, itu komoditas migas sama komoditas non migas. Kemudian, oke, kita lanjut ke materi ini. Oke, sebelum kita bahas materi ini, international trade ini, kalian bisa mengakses international trade materi ini di Google Classroom sesuai dengan kode yang telah saya bagikan di grup. Oke, kalian bisa akses, bisa kalian download. Terus, oke, flashback ke komoditas perkebunan sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Di sini disebutkan kalau kopi merupakan salah satu hasil perkebunan di Indonesia yang diperdagangkan di luar negeri. Oke, Indonesia menjadi negara keempat penghasil kopi terbanyak setelah Brazil, Vietnam, dan juga Kolombia. Dimana kalau untuk di sini, pada tahun 2016, ekspor kopi Indonesia itu sebanyak 145 ton. Pada tahun 2017, ini naik menjadi 178.000 ton. Nah, kalian bisa ketahui sendiri kan, kalau misalkan kopi ini tuh merupakan komoditas yang bisa lah menambah penerimaan dari negara dari sektor ekspor kayak gitu. Terus perlu kalian ketahui, for your information aja sih, kalau kopi di Indonesia yang dihasilkan di wilayah dataran tinggi Gayo itu sempat jadi perusahaan kopi terbesar dan terluas di dunia. Dan kopi dari Gayo ini sempat jadi kopi terbaik beberapa kali dinobatkan sebagai kopi terbaik di dunia. Kayak gitu. Untuk kopi apa? Jenis kopi, kalau nggak salah sih jenis kopi Arabica dan Robusta itu paling populer yang dihasilkan di daerah dataran tinggi Gayo di Aceh bagian tengah. Nah, itu for your information aja. Terus dengan adanya potensi ini, negara penghasil kopi berupaya melakukan perdagangan internasional secara lebih luas. Kayak gitu. Mereka punya komoditas unggul. Jadi, otomatis mereka bisa dong meningkatkan hasilnya. Karena memang sudah unggul, mereka bisa memperdagangkannya secara internasional kayak gitu. Kenapa enggak? Kayak gitu kan. Mereka toh juga kan dengan adanya perdagangan ini, mereka bisa meningkatkan berbagai macam hal yang memiliki nilai positif kan untuk kemakmuran atau kemajuan suatu negara tersebut. Nah, di sini disebutkan kalau tujuannya agar devisa dan penerimaan negara yang bersangkutan makin meningkat. Nah, ya kan? Terus, tidak hanya dalam bidang ekonomi, perdagangan internasional juga berdampak positif dalam bidang sosial, budaya, dan juga politik. Nah, selain untuk bidang ekonomi pun juga memang tujuan dari perdagangan internasional ini sendiri pun juga banyak. Salah satunya juga untuk meningkatkan hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, kayak gitu. Oke, ini sudah. Oke, sebelum kita mempelajari mengenai perdagangan internasional, sebelum kalian mempelajari perdagangan internasional, kalian sudah mempelajari materi mengenai kerjasama internasional kan? Nah, dalam kerjasama internasional, kalian pun juga sudah mengetahui contohnya Indonesia menjalin kerjasama sama negara mana aja, udah kalian ketahui kan? Contohnya aja kayak adanya AFTA,
terus adanya EMEA, adanya ASEAN, itu pun juga bisa meningkatkan perdagangan internasional dari negara satu dengan negara yang lainnya gitu. Kerjasama internasional mendorong terlaksananya perdagangan internasional. Contohnya di ASEAN aja deh, di ASEAN aja. Nah, dengan adanya ASEAN ini, dengan adanya kerjasama internasional ini, kita kan juga bisa kan meningkatkan hubungan kita antara satu dengan lainnya. Nah, kalau misalkan hubungan kita itu semakin erat, tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa mengembangkan. Nah, upaya mengembangkan ini dengan apa? Dengan adanya perdagangan. Perdagangan yang seperti apa? Perdagangan yang secara internasional, kayak gitu. Jadi kita bisa menyalurkan barang-barang yang ada di dalam negeri ke luar negeri. Terus kita bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri yang memang kurang komoditasnya, kayak gitu sih. Terus kemudian apa sih yang dimaksud dengan international trade atau perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, kalau misalkan kita mau menjalin kerjasama nih, pastikan kita mau menjalin perdagangan nih antara negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, biar aman, maka harus ada kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, biar tidak menimbulkan adanya kasus illegal logging dalam perdagangan tersebut, kayak gitu. Soalnya kan kalau perdagangan tersebut ilegal, pasti kan menimbulkan berbagai macam dampak kan yang bisa merugikan salah satu pihak, kayak gitu. Oke, untuk konsep perdagangan internasional sendiri, itu kalau untuk di Indonesia sendiri, perkembangan perdagangan internasional sendiri tidak terlepas dari letak geografis Indonesia sendiri, di mana Indonesia terletak di antara persimpangan jalur lalu lintas dunia. Terus juga dari letak geografis sendiri, Indonesia kan juga negara khatulistiwa yang punya banyak banget keanekaragaman hayati, ya gitu, yang sumber daya alamnya pun juga melimpah gitu. Jadi kita bisa, sebenarnya negara kita tuh kaya gitu. Itu. Terus, manfaat menjalin perdagangan internasional. Yang pertama, menumbuhkan persahabatan antar negara. Otomatis dong, soalnya kan dengan adanya perdagangan internasional, kita bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri ataupun kebutuhan luar negeri. Dari situ kita bisa semakin meningkatkan hubungan kekerabatan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Terus, bisa meningkatkan teknologi dan ilmu pengetahuan otomatis, soalnya kan kita bisa sharing, kita bisa bertukar informasi mengenai adanya teknologi atau mengenai perkembangan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Terus dengan adanya perdagangan internasional ini, kita juga bisa memperluas lapangan kerja sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di mana kita bisa menyalurkan komoditas jasa di bidang tenaga kerja kan, kita bisa menyalurkan TKI kita ke negara asing, kemudian kita bisa mendapatkan devisa, kemudian penerimaan negara pun juga bisa semakin meningkat kayak gitu. Terus mendorong kegiatan produksi secara maksimal. Nah, untuk hal ini kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau untuk faktor-faktor produksi dalam kegiatan produksi itu ada beberapa yang tidak kita miliki, ya gitu kan, tidak kita miliki secara maksimal. Jadi kita harus membutuhkan bantuan dari negara lain untuk mendorong kegiatan produksi yang ada di dalam negeri sendiri. Kemudian sebenarnya kalau untuk perdagangan internasional sendiri pun juga kita tidak bisa menutup kemungkinan sih, kita dalam berdagang aja pasti punya alasan kan yang mendasari mengapa kita melakukan perdagangan. Nah, tidak terkecuali perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lainnya. Nah, untuk faktor pendorong perdagangan internasional sendiri pun juga ada banyak, dimana kita bisa lebih menghemat biaya produksi. Terus, soalnya kalau untuk biaya produksi sendiri kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau harga barang-barang
atau faktor-faktor produksi antar dengan negara yang satu dengan negara yang lainnya pun juga beda gitu loh. Misalkan kita mau memproduksi, contohnya mobil, suku cadangnya kita diperoleh dari mana? Contohnya kita impor dari Cina. Yang kita sama-sama mengetahui kalau misalkan barang-barang dari Cina tuh kualitasnya baik, terus harganya yang lebih miring kayak gitu. Itu kan bisa menghemat biaya produksi dengan harga yang miring tersebut. Terus perbedaan selera masyarakat. Nah, kalau kita berbicara mengenai selera, otomatis selera antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya pun juga berbeda. Selera saya dengan selera kalian pun juga beda gitu kan. Nah, untuk mencukupi perbedaan selera tersebut, maka dilakukanlah perdagangan ini sendiri, apa yang dimiliki oleh negara lain, apa yang tidak dimiliki oleh negara kita saling bertukar kayak gitu. Terus perbedaan sumber daya setiap negara. Nah, ini sama konsepnya kayak yang tadi. Terus keinginan untuk memperkuat kerjasama antar negara. Otomatis kan kalau untuk apa sih, menjalin relasi, namanya relasi itu kan bisa meningkatkan atau memberikan dampak positif bagi perkembangan di suatu negara kan, memangnya. Makanya adanya keinginan untuk memperkuat kerjasama antar negara itu menjadi salah satu faktor pendorong dari adanya perdagangan internasional. Terus kelebihan produk dalam negeri. Nah, kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau ada beberapa komoditas yang ada di dalam negeri itu kelebihan produk. Dan kalau misalkan produk ini tidak apa namanya, terbuang percuma kan juga eman kan, juga sayang kan. Makanya kelebihan produk ini ada baiknya diekspor ke luar negeri kayak gitu. Terus faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, kalau untuk faktor penghambat perdagangan internasional sendiri pun juga ada banyak ya faktornya. Ada karena terjadi konflik di suatu negara, itu merupakan kalau misalkan negara A sama negara B-nya konflik, terus kan juga akan menghambat perdagangan internasional. Terus perbedaan mata uang dan nilai tukar di suatu negara. Misalkan negara A punya mata uang ini dengan nilai tukar ini, terus kalau misalkan di ke luar negeri nanti nilainya jadi turun, misalkan kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Terus perbedaan kualitas sumber daya tiap negara. Kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau kualitas sumber daya tiap negara itu beda. Misalkan negara A sama negara B sama-sama memiliki komoditas yang sama, tapi kualitasnya beda. Itu sangat amat mungkin saja terjadi gitu. Makanya mungkin saja negara C lebih milih kualitasnya lebih bagus dengan dengan harga yang lebih miring daripada kualitasnya sedang tapi harganya juga tinggi. Itu juga mempengaruhi kan negara lain dalam menjalin kerjasama dalam hal perdagangan internasional ini. Terus terdapat organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonominya itu seperti apa? Misalkan adanya ASEAN, adanya MEA. Itu kan memang mengkhususkan negara-negara yang menjadi anggota dalam organisasi ekonomi tersebut kan, kayak gitu. Terus pembayaran antar negara yang sulit dan beresiko. Kalau berkaitan dengan pembayaran antar negara yang sulit dan beresiko ini juga ada sangkut pautnya sama kebijakan di tiap-tiap negara yang otomatis berbeda-beda. Contohnya penetapan tarif impor sama penetapan tarif ekspor. Gini nih contohnya. Negara A sama negara B, mereka saling melakukan kerjasama. Nah, tapi negara A ini tarif impornya itu cenderung tinggi. Pasti kan negara B kalau misalkan mau melakukan perdagangan juga mikir-mikir kan, tarif impornya tinggi. Kalau misalkan aku mengimpor barang ke negara A, nanti untungnya seperti apa gitu kan. Mereka pasti
memikirkan mengenai hal itu, makanya tidak menutup kemungkinan kalau negara B ini akan mencari negara lain dengan tarif impor yang cukup rendah, kayak gitu, biar bisa menguntungkan negara tersebut. Nah, itu seputar konsep dasar mengenai international trade. Kemudian, pada video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori perdagangan internasional. So, tetap join sama pembelajaran kita saya kali ini. Gak usah kemana-mana, istirahat sebentar. Silahkan pelajari materinya terlebih dahulu. Sekian dari saya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.